oke lah. Ya, boleh ya. Jadi yang penting ada dasarnya Anda ngambil kesimpulan ya. Oke ya. Kemudian dia ada hubungan terus nih, satu, dua, tiga. Yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga adalah, nah, tadi kan menduga manusia atau hewan. Yang kedua disimpulkan orang asing ya. Yang ketiga, ketidakpastian ya pada penilaian baik nilai objek maupun nilai hubungan. Jika kita sudah menyimpulkan bahwa jejak kaki tadi adalah jejak kaki orang asing, lalu mengapa ia melewati itu? Mengapa ia melewati jalan itu? Penilaian pun muncul. Disimpulkan bahwa kemungkinan besar orang tersebut bermaksud jahat kepada warga kampung. Anda, pertama kita melihat jejak kaki ya di tanah yang berlumpur atau gembur gitu kan. Kita menduga ini kakinya orang, kakinya hewan gitu kan. Terus setelah dilihat dia mati, disimpul ini jejak kaki orang nih. Dan ini orang asing ini ya. Orang asing. Nah, karena kalau warga sini atau warga kampung atau warga desa sini tidak mungkin lewat jalan sini. Dia sudah tahu, hafal lah jalannya ini. Nah, kemudian timbul lagi ya penilaian ya. Kenapa ya? Kenapa orang tersebut lewat jalan ini ya? Kok ndak lewat jalan yang bagus ya, yang terang benderang ya, yang sudah teraspal dengan baik gitu kan, dan diterangi dengan lampu yang baik gitu kan. Kenapa dia tidak lewat jalan itu ya? Maka disimpulkan oleh warga gitu, orang kampung, wah ini orang ini pasti bermaksud jahat ini penilaian negatif ya, bermaksud jahat kepada warga kampung ya. Nah, begitu juga dari jawaban Anda tadi ya, harus ada hubungannya sampai poin nomor 3 ya. Nah, coba ini yang lanjutkan yang sudah memberikan contoh ini untuk poin yang nomor 3 ya. Tadi ya ini gampang, melanjutkannya gampang ini, yang baik contoh yang dari Prima, kemudian contoh yang dari Asna juga ya. Begitu juga contoh yang dari yang lainnya. Coba ini yang dari Prima ya, yang dari Prima coba dilanjutkan ya. Untuk yang ketiga ini kan tadi sudah Anda duga, kemudian Anda simpulkan, kemudian Anda timbul ya, kenapa ini ya, dalam hal ini mungkin kenapa dia membuat circle ini gitu deh. Oke ya, gini. Jadi misal tadi kan contoh Anda kan circle ya. Ini setelah Anda duga ini apakah manusia atau alien, kemudian disimpulkan inilah manusia, karena kalau alien tidak mungkin karena belum terbukti sampai sekarang. Lah kemudian untuk apa? Ya untuk apa dia buat circle? Mungkin saja Anda jawab, mungkin buat sensasi gitu kan, atau menakut-nakuti warga gitu kan. Dia berniat kurang atau berniat yang jahat, atau berniat yang jahat sama warga supaya warga menjadi takut, tidak berani keluar gitu kan. Itu yang penilaian negatif ya. Oke
ya. Kemudian lanjut. Ini asna nih. Coba asna, ya. Lanjutkan, ya. Yang Anda jawab tadi, ya, ini bisa berhubungan terus, ya. Oh, ya. Oke, ya. Ya gini. Jadi pertama Anda menduga-duga ini darah hewan atau darah manusia. Kemudian disimpulkan ini adalah darah hewan karena tidak mungkin darah manusia karena di situ istilahnya rame, ya. Kemudian terus untuk apa gitu kan dia membunuh hewan di sini. Kemudian terjadi penilaian bahwa dia memang bermaksud ingin memusnahkan memusnahkan hewan-hewan yang ada di situ paling, ya. Oke, ya. Ini sudah masuk juga, ya, Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Ketiga jenis informasi yang terdapat dalam contoh tersebut merupakan rangkaian informasi dari sebuah peristiwa. Nah, tinggi rendahnya kualitas informasi dapat dilihat dari tingkat kegunaannya useful, nilainya valuable, kemudian faktualitas atau faktual, kemudian keterandalan atau reliable, ketepatan, presisi atau precision, kemudian dan kebenaran. Terus, ya. Nah, kalau Anda lihat di buku panduan, ya. Buku panduan di sini diberikan contoh seorang nyonya, ya. Dalam hal ini kita hubungkan nilai-nilainya useful, valuable, faktual. Contohnya di sini misalnya seorang nyonya dalam hal ini nyonya X lah kita anggap memutuskan untuk memakai pil KB, ya. Nah, karena sepengetahuannya pil KB itu mempunyai tingkat kegunaan useful, ya. Poin ini, ya. Tingkat kegunaan useful, ya, kegunaan lebih besar daripada alat-alat yang lain, ya. Jadi kegunaannya lebih besar daripada alat-alat yang lain, ya. Sehingga dia menilai positif, ya, valuable, ya. Nilainya positif, ya. Valuable pada kontrasepsi pil tadi, ya. Nah, faktanya apa? Faktanya banyak menunjukkan keberhasilan, ya, pemakaian pil KB tersebut, ya. Dia harus berurutan, ya. Kegunaannya, kemudian nilainya, kemudian faktanya banyak keberhasilan menggunakan pil KB tersebut, sehingga dia handal, ya. Keterandalan, ya, di sini sehingga dapat diandalkan, ya. Karena misalnya nyonya X ini belum mau punya anak gitu kan. Nah, selama ini dia menyempil KB itu ya handal, ya, terbukti, ya. Ya, kemudian dosis yang digunakan juga tepat gitu. Itu masuk kepada presisi, ya. Nah, kemudian karena nyonya X tadi, ya, sebab
itu bagi Nyonya X, informasi mengenai PLKB dapat dipercaya karena dinilai mengandung banyak kebenaran, true ya, true-nya ya, kebenaran. Jadi ya, ada hubungan semua ya, mulai dari kegunaannya, useful-nya ya, kegunaan PLKB tersebut lebih besar daripada alat-alat yang lain ya, sehingga ia menilai positif ya, nilainya positif, valuable ya. Kemudian faktanya juga ada ya, faktanya ya, keberhasilan penggunaan PLKB. Kemudian memang handal dia ya, sehingga dapat diandalkan, reliable. Nah, kemudian dosisnya pun presisi ya, dan informasinya benar gitu loh ya. Ya, jadi informasinya mengandung banyak kebenaran, true-nya di sini ya. Nah, ini kayaknya memberikan contoh yang lain juga bisa ini ya. Nah, coba ya, coba berikan contoh ya, beri